Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau bahas mengenai materi perbankan dasar, yaitu simpanan deposito. Untuk materinya sendiri kalian bisa unduh di link di description. Di situ sudah ada teorinya atau materinya. Oke, jadi intinya teman-teman, simpanan deposito adalah simpanan yang bisa diambil pada jangka waktu tertentu. Jadi tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, bentuknya bisa dalam bentuk surat berharga atau sertifikat. Simpanan deposito sendiri ada 3 jenis, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Untuk video kali ini saya hanya mau bahas mengenai deposito berjangka. Nah, deposito berjangka sendiri memiliki jangka waktu yang bermacam-macam. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, sampai dengan 24 bulan. Nah, deposito berjangka ini dapat ditarik menggunakan bilet giro yang diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga. Oke, jadi di deposito tersebut ada nama yang mendepositkan uangnya. Nah, biasanya nasabah yang mendepositkan uangnya itu disebut dengan deposan. Untungnya dari menabung atau menyimpan uang dalam bentuk deposito berjangka tersebut adalah deposan itu mendapat bunga. Jadi dia mendapat feedback berupa bunga, atau biasanya bank itu memberikan sebuah insentif gitu. Untuk bisa menghitung bunga deposito berjangka, bunganya tersebut itu bisa diambil setiap bulan dan bisa diambil pada saat jatuh tempo. Jadi ada 2 cara nih, ada yang diambil setiap bulan, ada yang diambil setelah jatuh tempo. Jika diambil setelah jatuh tempo, maka bunganya itu diakumulasikan ya, menjadi misalkan deposito itu jangka waktunya adalah 6 bulan. Maka bunga setiap bulan itu diakumulasikan sampai 6 bulan, kemudian diambil oleh yang mendepositkan uangnya gitu. Langsung saja kita bahas kasus bagaimana cara menghitung bunga deposito berjangka. Yang pertama, kasusnya adalah Nyonya Nurian Migami ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 6 bulan. Nominal yang diinginkan adalah 50 juta rupiah dan pembayarannya secara tunai. Bunga 18 PA atau per tahun, dan bunga diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo, deposito tersebut dicairkan dan uangnya diambil tunai. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang Nyonya Nurian Migami terima setiap bulan jika dikenakan pajak 15%? Jadi di sini kasusnya adalah bunga tersebut diambil setiap bulan. Maka kalian harus memperhitungkan berapa sih bunga yang diterima oleh Nyonya Nurian Migami setiap bulan. Stepnya sama dengan bagaimana cara menghitung bunga simpanan tabungan dan simpanan giro. Step yang pertama adalah nyari bunganya. Berapa bunga yang diterima. Kemudian step yang kedua adalah nyari pajak. Ya, jadi step yang terakhir adalah mencari bunga bersih yang didapat dari bunga dikurangi dengan pajak. Jadi bunga yang kalian perhitungkan di step yang pertama ini adalah bunga yang belum bisa diterima oleh Nyonya Nurian karena belum dipotong pajak. Jadi intinya bunga yang diterima oleh Nyonya Nurian Migami itu adalah bunga yang sudah dipotong pajak atau bunga bersih. Nah, untuk informasi kalian aja, di sini dituliskan bahwa bunga 18% PA atau per tahun. PA ini adalah singkatan dari per annum. Artinya adalah bunganya berlaku per tahun. Ya, PA itu adalah per annum. Jadi intinya bunga 18% itu berlaku
per tahun ya, diberikan setiap tahun gitu. Oke, kita langsung saja ke perhitungannya seperti apa. Perhitungannya adalah yang pertama kalian nyari bunga. Bunga ini didapatkan dari mengalihkan suku bunganya yaitu 18% per tahun, kemudian dikali dengan nilai nominal depositonya, uang yang didepositkan yaitu 50 juta rupiah, kemudian dikalikan dengan jangka waktunya. Jadi 18% per tahun dari suku bunganya dikali 50 juta rupiah dari nilai nominal depositonya, kemudian dikali 1 ini karena bunga ini akan diambil setiap bulan berarti intinya 1 bulan gitu ya. Jadi 1 kali 1 kemudian per 12 ini dikarenakan suku bunganya 18% tersebut adalah untuk 1 tahun, jadi per 12. Jadi ketemunya bunganya adalah Rp750.000. Nah, Rp750.000 ini bukan bunga yang diterima oleh Nyonya Nurian. Kalian harus memperhitungkan pajaknya terlebih dahulu. Pajak di kasus tersebut adalah 15%. Jadi 15% dikalikan dengan bunga yang sudah kalian perhitungkan tadi, Rp750.000. Jadi ketemunya pajaknya adalah Rp112.500 ya. Jadi akhirnya kalian bisa mengetahui berapa sih bunga yang diterima oleh Nyonya Nurian Megami per bulannya ya, atau bunga bersih per bulannya adalah Rp637.500 didapatkan dari Rp750.000 dikurangi dengan Rp112.500 ya. Jadi bunganya sudah ketemu ya. Mudah bukan ya? Jadi kalian nyari bunganya dulu, kemudian nyari pajak, kemudian bisa mencari bunga bersih. Baik, kita lanjutkan ke kasus selanjutnya. Kasus selanjutnya ini ketika bunganya itu diambil pada saat jatuh tempo. Kasusnya adalah Tuan Aris ingin menerbitkan deposito berjangka dengan nominal 50 juta, jangka waktu yang diinginkan adalah 9 bulan, dan bunga dikenakan 16% per annum. Bunga diambil setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, seluruh deposito dicairkan dan uangnya diambil tunai. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah bunga yang diterima Tuan Aris setelah jatuh tempo dengan dikenakan pajak 15%. Stepnya masih sama dengan kasus sebelumnya, yaitu nyari bunga dulu, kemudian nyari pajak, dan yang terakhir adalah nyari bunga bersih. Kita langsung aja ke perhitungannya. Jadi yang pertama kalian nyari bunganya dulu. Masih sama, rumusnya adalah suku bunganya dikalikan dengan nilai nominal deposito dikalikan dengan jangka waktunya. Nah, suku bunganya adalah 16% ya. Di sini diketahui bunga dikenakan 16% per annum, artinya adalah bunga itu per tahun. Kemudian nilai nominalnya adalah 50 juta. 16% dikali 50 juta dikali 9. Nah, 9-nya ini didapat dari jangka waktu yang diinginkan, yaitu 9 bulan. Jangka waktu deposito tersebut adalah 9 bulan. Kenapa 9 bulan? Karena bunga yang akan diterima Tuan Aris itu setelah jatuh tempo. Jatuh temponya adalah 9 bulan. Maka bunga yang akan kalian cari adalah bunga untuk 9 bulan gitu. Kemudian seperti biasa per 12 karena bunganya adalah per annum atau per tahun. Kemudian kalian kalikan aja, jadi ketemunya adalah 6 juta. Ini adalah bunga kotor ya. Kemudian step yang kedua, kalian nyari pajaknya. Pajaknya adalah 15% diketahui dari
contoh kasusnya pajak 15% dikali dengan 6 juta. 6 juta ini berasal dari bunga kotor yang sudah kalian perhitungkan tadi. Kemudian pajaknya ketemu 900.000. Nah, setelah nyari pajak, kalian bisa nyari bunga bersih dengan mengurangi bunga kotor dengan pajak. Jadi 6 juta dikurangi 900.000, ketemunya adalah 5.100.000 rupiah. Itu adalah bunga bersih yang diterima Tuan Aris ketika bunganya diterima pada saat jatuh tempo. Jadi pada saat jatuh tempo, Tuan Aris itu dapat bunga 5.100.000 ditambah dengan nilai deposito yang dia depositkan, yaitu 50 juta. Uangnya kembali juga gitu. Oke, saya rasa sudah cukup. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke video selanjutnya dengan pembahasan sertifikat deposito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.